Di dunia pertanian sana, pohon harus diradikalisasi, itu katanya bagus. Kenapa? Karena akarnya harus diperkuat. Oke, kalau gitu kita lihat bahasa Islam kayak gimana? Ada Ustaz bahasa Islam radikal. Ada, surat Ibrahim ayat ke-24. Ketika kita berbicara tentang masa, ketika kita berbicara tentang waktu, Allah itu tidak akan pernah untuk membiarkan sedikit pun masa umat ini tanpa ada orang-orang yang berjuang di dalamnya. Karena itulah kita bisa punya pelajaran, karena itulah kita bisa punya contoh, karena manusia itu makhluk pencontoh. Kalau nggak ada contoh, manusia nggak akan bisa bergerak apapun. Itulah kenapa 17 kali sehari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu inti daripada suratul Fatihah. Kita minta pada Allah, ya Allah kasih kami jalan yang lurus. Maka begitu kita menyebut jalan yang lurus, Allah minta kita, Allah ajarin kita bagaimana caranya menetapi jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami minta jalan yang sudah pernah ditunjukkan kepada orang-orang sebelum kami. Kenapa? Manusia nggak akan mungkin bisa jalan kalau nggak ada contoh. Maka yang kita minta pada Allah adalah jalan-jalan yang sudah ada contohnya, jalan-jalan yang sudah pernah ada buktinya, bukan jalan-jalan yang masih masih biasa, jalan-jalan yang belum pernah dijalani orang, bukan jalan yang nggak tahu arah, tapi jalan yang memang sudah ada contohnya. Karena manusia tuh nggak akan bisa lah, ada contohnya aja kita belum tentu bisa. Sudah ada contoh orang-orang soleh aja kita belum tentu bisa ngikutin, apalagi nggak ada contoh. Maka orang-orang yang diturunkan oleh Allah untuk kemudian mengisi masa itu adalah Allah turunkan mereka supaya jadi contoh bagi orang-orang setelah mereka agar menetapi satu jalan yang sama. Maka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh yang paling utama bagi kita. Sebelumnya ada para nabi, para rasul, dan mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di situ. Semua kisah-kisahnya diceritakan lengkap di dalam Al-Quran bagi kita untuk kita mengetahui contoh. Dari sana kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat mencontohkan seperti apa keberanian, seperti apa pengorbanan, seperti apa sebuah usaha yang kuat untuk menjaga agama Allah. Diteruskan dari situ kemudian para tabi'in. Dari tabi'in dicontohkan kepada para tabi'ut tabi'in. Dari situ dicontohkan pada ulama salaf. Dari ulama-ulama salaf itu kemudian dicontohkan pada ulama-ulama mutaakhir. Dari ulama-ulama mutaakhir ke ulama-ulama akhir zaman. Salah satunya Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham, menunjukkan kepada kita sebuah cara untuk menjaga marwah Islam dari masa ke masa. Salah satunya Allah manfaatkan beliau. Kenapa saya perlu bicara begini? Karena sekarang itu orang banyak salah kaprah tentang masalah ini, tentang urusan ini, tentang urusan contoh mencontoh. Karena gini Ibu sekalian, saya pernah ditanya, ngomong-ngomong Bapak Ibu sudah tahu kalau Bapak Ibu sedang berhadapan sama siapa? Bapak Ibu sekarang sedang berhadapan dengan orang yang 2017 punya gelar. Apa gelarnya? Orang radikal nomor 2 se-Indonesia. Alhamdulillah. Nomor 1 Habib Rizik Syihab, nomor 2 Felix Yao. Padahal wajah saya unyu-unyu begini, Masya Allah. Saya tuh juga bingung. Ini penelitinya ini ya, nggak pernah gaul sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh lihat wajah saya, ini Ustadz atau boyband? Nah, kira-kira gitu. Kemudian nomor 3 itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 itu Ustadz Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Itu 5 Ustadz paling radikal di Indonesia. Ini kemudian sama. Orang banyak melihat ketika ada orang-orang yang menjaga masa ini, mereka salah sangka tentang inilah radikal lah, itulah radikal lah. Bahkan kemudian saya kesini berhembus banyak isu. Oh Felix Yao ini yang datang adalah anti NKRI, anti Pancasila, tuduh-tuduhlah saya semaunya. Padahal kadang-kadang saya juga bingung, mana-mana saya tuh pakai batik gitu ya, masih ya jadi tuduh kemudian nggak suka sama Nusantara, nggak NKRI. Saya tuh punya keluarga, saya yakin yang paling bineka di ruangan ini adalah saya. Bapak saya tuh masih Katolik, nenek saya tuh Buddha, lalu kemudian tante saya tuh Kristen, adik-adik saya tuh Katolik dan Kristen. Bapak ibu saya belum muslim, tapi keluarga kita biasa-biasa aja tuh, yang rese malah orang lain, paham ibu sekalian. Jadi kalau bicara tentang toleransi, saya tuh adalah orang paling toleran. Sedangkan orang yang ngomong tentang toleransi juga nggak bisa mencontohkan toleransi dengan mengatakan bahwa cuma pemahaman dia yang benar, yang lain nggak boleh ada.
Toleran tuh nggak usah diajarin orang muslim, dari dulu orang muslim tuh sudah toleran banget gitu kan ya. Nah jadi ini banyak yang salah kaprah tentang masalah radikalisme. Lah maka saya mau meluruskan tadi, berbekal dengan tadi ketika kita berbicara tentang Ustadz Arifin Ilham, kalau antum tanya bagi saya apa sih kemudian yang saya ingat dari beliau, yang saya ingat dari beliau jelas bukan poligaminya, jelas, karena itu saya tidak mampu melakukan mungkin kan gitu ya. Jadi kemudian mungkin itu bentuk hasad gitu ya mungkin ya. Jelas bukan. Tapi bagi saya yang saya ingat daripada beliau adalah orang yang Allah kemudian jadikan sebagai pengisi masa untuk menunjukkan orang-orang yang Allah cintai dia dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jadi contoh bagi orang-orang yang seterusnya. Nah, makanya kemudian kita bahas tentang radikalisme tadi itu. Supaya orang ngerti bahwa di dalam Islam itu radikalisme itu bukan barang baru tapi dari lama. Jadi gini, kalau orang dengar kata radikal itu bagus atau jelek? Bagus atau jelek kalau zaman sekarang? Itulah orang Indonesia itu ya, kadang-kadang tuh suka mengkriminalisasi bahasa. Jadi jangankan ulama, bahasa aja dikriminalisasi. Contoh, akal itu bagus atau jelek? Akal itu bagus atau jelek? Bagus kan ya? Di dalam Al-Quran kata-kata akal itu pasti dihubungkan dengan surga. Akal dan yang semisalnya, akal, fikr dan seterusnya itu pasti dihubungkan dengan surga. Contoh misalnya, yang nggak mikir itu hubungannya dengan neraka. Contoh, di dalam surat Al-Mulk Allah sampaikan, walau kunna nasma' au na'qil, kalau saja kami dulu dengar dan kami mikir, makunna fi ashabis sa'ir, dan kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Berarti kenapa mereka masuk neraka sa'ir? Nggak dengar dan nggak mikir. Lihat lagi, ketika Allah sampaikan tentang masalah kejahatan yang lebih parah daripada hewan ternak, itu kan ya, wal qadarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha walum a'yunun la yubsiruna biha walum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa dikatakan ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka punya akal tidak dipakai, mereka punya mata tidak dipakai, mereka punya telinga nggak dipakai. Kenapa? Karena mereka nggak pakai akal, mereka seperti binatang ternak. Contoh misalnya, pernah lihat ayam? Pernah lihat ayam? Ayam tuh nikah atau LGBT? Ayam tuh nikah atau LGBT? Bukan nikah, kawin. Ayam tuh kawin atau LGBT? Setahu saya tuh nggak ada ayam homo tuh. Oh, ayam jantan, manapun ketemu dengan ayam jantan berantem itu. Bisa paham maksud saya? Jadi seayam-ayamnya ayam itu nggak ada yang LGBT. Jadi walaupun ayam tuh nggak punya otak, nggak punya akal, dia nggak akan melakukan hal-hal yang nista. Tapi begitu manusia kehilangan akal, dia bertindak lebih parah daripada ayam. Nah, teman-teman sekalian, contoh misalnya sapi sama homo, antum pilih mana? Sapi sama homo antum pilih mana? Sapi dong. Nah, kenapa? Sapi dipotong ada barokahnya, ada manfaatnya, dia bisa ngasih makan orang. Tapi kalau homo dipotong kan nggak boleh. Teman-teman sekalian. Nah, kalau sapi misalnya nggak dipotong disuruh bajak sawah boleh. Tapi kalau homo suruh bajak sawah, jangankan bajak sawah. Gak kuat kan, paham nggak maksudnya itu sekalian? Itu yang maksud Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang nggak pakai akalnya, orang yang sudah kehilangan akalnya, itu mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang. Lah makanya di dalam Islam penghormatan terhadap akal itu tinggi sekali. Homer, kenapa dikatakan ummul jaroim? Kenapa dikatakan emaknya seluruh tindakan-tindakan kriminal itu adalah Homer? Karena Homer menghilangkan akal. Karena kalau orang sudah hilang akalnya, seluruh tindakan kriminal mungkin bagi dia. Masyhur ke dalam telinga kita ucapan Utsman bin Affan menceritakan tentang seorang ulama yang ahli ibadah, yang sudah puluhan tahun dia ibadah, terus kemudian dijebak sama pelacur. Lalu kemudian pelacur tadi ngomong, kamu mau yang mana? Kamu nggak boleh keluar dari rumah saya sebelum kamu pilih salah satu daripada 3 dosa. 1, bunuh anak kecil. 2, zina dengan saya. 3, minum khamar. Mungkin ulamanya mikir begini waktu itu ya, yang di situ ahli ibadah tuh mikir, kalau saya zina kan dosa besar, kalau saya bunuh orang dosa besar juga, ya sudahlah minum khamar aja lah. Dia nggak ngerti khamar itu menghilangkan akal. Ketika khamar dia minum, hilang akalnya, lihat cewek sudah nggak bisa bedain lagi halal dan haram, nggak bisa lagi menahan hawa nafsu, karena orang menahan hawa nafsu itu harus pakai akal, gitu kan ya. Maka kemudian ya sudah terjadi, lihat anak kecil dibunuh. Maka ummul jaroim itu adalah gara-gara kehilangan akal. Berarti akal itu adalah bagus atau jelek? Bagus. Lil ulil absar, li ulil albab, mohon maaf, orang yang berpikir itu adalah kemudian bisa melihat tanda-tanda Allah, gitu kan ya. Orang yang berpikir bisa melihat kemudian keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti akal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia bagus atau jelek?
bagus. Tapi kalau mengakali, bagus atau jelek? Itu yang saya bilang mengkriminalisasi bahasa, paham tuh sekalian? Jadi awalnya bagus itu jadi jelek. Akal itu kata-kata bagus, jadi jelek gara-gara dikasih imbuhan me dan i. Mengakali jadi nggak bagus. Akal itu bagus, paham tuh sekalian? Pinter itu bagus atau jelek? Kepinteran jadi jelek. Nah itu kadang-kadang ada kriminalisasi bahasa, sama kayak radikal. Radikal itu asal kata itu bagus, apalagi bagi orang pertanian. Percaya deh sama saya, karena saya tuh SP, sarjana pertanian. Contoh misalnya, orang itu ya dalam bahasa aslinya radikal itu asal kata radix, artinya akar. Radix artinya adalah akar. Kalau petani ngelihat ada pohon, itu akarnya sudah mulai hancur karena tergerus misalnya tanahnya dan segala macam, itu petani langsung bilang gini, ahli pertanian akan bilang gini, ini tanaman, ini pohon harus diradikalisasi. Paham Bapak Ibu sekalian? Harus diradikalisasi supaya akarnya bertambah kuat, supaya pohonnya nggak tumbang. Berarti kata radikal itu awalnya bagus atau jelek? Di dunia pertanian sana, pohon harus diradikalisasi, itu katanya bagus. Kenapa? Karena akarnya harus diperkuat. Oke, kalau gitu kita lihat bahasa Islam kayak gimana? Ada Ustaz bahasa Islam radikal. Ada. Surat Ibrahim ayat ke-24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Apakah kalian tidak tahu, kata Allah, bagaimana Allah membuat satu perumpamaan tentang kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah. Kalimat thayyibah ini apa? Seluruh ulama sepakat kalimat thayyibah yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika orang sudah mengucapkan kalimat ini, sejatinya kata Allah kalimat ini seperti benih, yang benih ini akan bisa tumbuh menjadi kalimat yang thayyibah. Dan Allah menjelaskan proses tumbuh benihnya itu kayak apa. Jadi itu setelah saya cek di pelajaran pertanian, itu persis sama. Jadi apa yang kemudian Allah sampaikan? Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya pohon yang baik itu, sesungguhnya kalimat yang baik itu seperti benih yang ketika ditanam dia akan memunculkan pohon yang baik. Seperti apa maksudnya pohon yang baik? Menurut para ulama, pohon yang baik ini ada beberapa pilihan. Oke, coba kita lihat. Teman-teman mau pilih mana? A. Pohon anggur. B. Pohon zaitun. C. Pohon tin. Yang keempat, D. Pohon kurma. Mana yang benar? Pohon anggur, pohon zaitun, pohon tin, atau pohon kurma? Yang pilih pohon anggur? Nggak ada. Yang pilih pohon zaitun? Nggak ada. Yang pilih pohon tin? Ada, 1, 2. Yang pilih pohon kurma? Yang nggak jelas? Nah itu Anda itulah. Indonesia itu nggak jelas gitu kan ya. Oke, yang mana kira-kira? A, B, C, atau D? Ternyata ulama-ulama bahas yang paling banyak ini adalah pohon kurma. Jadi kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya pohon yang bagus itu seperti sesungguhnya kalimat yang bagus itu kalimat syahadat kalau numbuh seperti pohon kurma. Biar lebih mudah gitu kan ya. Nah, seperti apa? Allah sebutkan pertama kali asluha tsabitun. Sesungguhnya benih yang baik kalau ditanam itu radikal. Paham maksudnya? Itu radikal. Asluha tsabitun, akarnya mengakar. Bahasa pertaniannya radikal. Kok bisa begitu? Karena kalau akarnya nggak beres, jamin semuanya nggak beres. Contoh, lihat, orang Arab kalau nanam pohon kurma itu mereka nanam dengan cara tertentu. Pohonnya diberikan dulu, kemudian tunasnya dimasukkan ke dalam tanah, dibolongin. Proses pembolongannya namanya nugal kalau bahasa pertaniannya. Setelah dimasukin, bahasa Arabnya memasukkan itu namanya infak. Jadi infak itu secara bahasa adalah memberikan benih, itu infak. Nah, setelah kemudian infak, setelah masukin benih yang sudah ada tunasnya dikit, ditutup. Dalam bahasa Arab kafaro. Kafaro artinya menutup. Penutup namanya kafir. Jelas ya? Berarti petani dalam bahasa Arab zaman dulu sebelum datang Islam namanya kafir. Tapi jangan pulang jangan ngomong gitu ya. Saya baru ikutin kajian di majelis Azikra. Apa isi kajiannya? Petani artinya kafir. Jangan. Itu zaman dulu sebelum datangnya Islam. Jelas ya? Karena tugas petani itu nutupin benih. Nah, setelah ditutup pakai tanah, ditimpa pakai batu. Kenapa ditimpa pakai batu? Ada prosesnya. Itu kurma, ketika dia mau numbuh tunasnya, dia ngantem batu. Setelah ngantem batu, nggak bisa naik, maka yang namanya tanaman yang tahu diri, benih yang tahu diri, dia akan menggunakan seluruh energi yang tersisa di dalam energi kepingnya itu untuk kemudian menumbuhkan akar lebih
kuat ke bawah, lebih besar ke bawah, lebih kokoh ke bawah. Untuk apa? Mengambil seluruh energi yang ada di tanah, nutrisi yang ada di tanah, lalu kemudian dia punya cukup kekuatan untuk mendobrak batu itu ke atas. Paham kenapa? Karena orang Arab nanam kurma bukan untuk setahun 2 tahun, bukan untuk dimakan pas kecambah, tapi ditanam untuk 50 sampai 100 tahun. Akarnya ini benar-benar harus kuat. Kenapa kalau nggak kuat? Kalau nggak kuat tumbang, harus radikal betul. Paham sekalian? Ini baru bahas Al-Quran ya. Akarnya harus benar. Contoh kayak gini, pernah makan kecambah? Toge pernah makan toge? Orang Bogor kan sering makan toge tuh. Toge itu warnanya putih atau hijau? Putih. Padahal harusnya kalau ditanam kacang hijau, warnanya kalau ditanam normal warnanya putih atau hijau? Warnanya hijau. Kalau yang benar tuh warna hijau. Lah kenapa warnanya putih? Karena tidak radikal. Karena kecambah itu ditanam memang bukan untuk menumbuhkan akar, maka akarnya sangat lemah, mudah kecabut, warnanya putih, getas, nggak bisa hidup. Paham dulu sekalian? Itu di dalam Al-Quran penting banget. Kenapa? Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Karena akar yang kuatlah yang bisa mendukung pokok yang sangat kuat, menumbuhkan cabang-cabang yang sangat banyak yang mengarah ke udara. Karena seandainya dia nggak punya akar yang kuat, langsung kemudian jatuh. Contoh, pernah tahu tabu lampot? Tahu? Oh, belum tahu? Yaitu bahasa pertanian, tanaman buah dalam pot. Pernah tahu? Jadi ada tanaman ditanam di pot, tapi kemudian berbuahnya sawo, itu berbuahnya mangga, berbuahnya jeruk. Pernah lihat? Harus diapain kemudian? Harus disangga kan ya? Lah kenapa? Karena akarnya nggak kuat, akarnya gitu-gitu aja. Makanya kalau teman-teman tahu bonsai itu kalau Anda mau buat bonsai, bukan motongin rantingnya dulu. Pertama kali kalau orang mau buat bonsai, akarnya harus dipotong dulu semuanya. Akarnya dipotong, masukin kemudian ke sebuah pot yang kecil sehingga dia nggak bisa tumbuh besar. Dalam bahasa pertanian namanya deradikalisasi. Wah, sekalian. Jadi deradikalisasi itu adalah mengurangi akar supaya pertumbuhan di atasnya nggak pernah bisa besar. Kenapa? Hukum pertanian, pohon besar di atas berarti akarnya panjang di bawah. Berarti kalau jenggot saya ini panjang, berarti di sini juga panjang akar. Bukan. Jadi maksudnya akarnya itu kalau kuat, berarti atasnya juga kuat. Atasnya besar, bawahnya juga besar. Makanya kalau pohon itu atasnya besar banget, akarnya sudah diradikalisasi, mesti pohon itu tumbang. Lihatnya pohon-pohon di Bogor. Begitu akarnya sudah mulai naik ke atas, begitu sudah dibangun jalan segala macam, hujan sedikit tumbang. Kenapa? Akarnya nggak kuat. Semakin kemudian besar atasnya, semakin berbahaya kalau akarnya nggak kuat. Paham sampai di sini? Maka Allah katakan asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Maka ketika akarnya sudah bagus, maka dia akan menumbuhkan pokok yang bagus, cabang-cabang yang bagus yang mengarah ke udara. Maksud mengarah ke udara apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan, maka ketika akarnya sudah kuat, pohon itu baru bisa kuat untuk mengarah ke langit. Artinya, kalau manusia itu sudah radikal, akarnya sudah benar, baru dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa ngelihat ke langit, baru amalnya menuju kepada langit, dan dia sudah nggak peduli lagi pada manusia. Lihat orang-orang yang sudah amalnya menuju ke langit, dia nggak ada urusan dengan manusia. Manusia suka, manusia nggak suka, asal Allah perintahkan semua sudah jelas. Manusia mau kemudian nakut-nakutin dia, manusia kemudian mau mengancam dia, nggak ada urusan. Kenapa? Yang saya sampaikan adalah untuk Allah, bukan untuk kalian. Kalian mau berbuat apa saja terserah, karena urusan saya hanya dengan Allah. Bisa dipahami? Itu perlu akar yang kuat, dan akar itu nggak kelihatan. Maka di dalam Islam, proses radikal atau proses untuk memberikan akar itu namanya akidah. Akidah itu nggak kelihatan, tapi yang paling penting. Seperti pohon, akar itu nggak kelihatan, tapi bagian yang paling penting. Setelah kemudian asluha tsabitun wa far'uha fis sama, baru muncul yang berikutnya, tu'ti ukulaha kulahinin biizni rabbiha. Baru dia bisa memberikan buah setiap waktunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ada orang sudah belum apa-apa memberikan manfaat bagi orang, sedangkan dirinya kosong, itu hanya melukai dirinya. Seperti lilin yang membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain. Nggak ada. Di dalam Islam, inti daripada berislam adalah memberikan manfaat, memberikan perubahan, memberikan kebaikan. Itu yang saya maksud dengan salah satu kemudian yang dilakukan oleh beliau dalam rangka Allah mengisi masa atau mengisi zaman adalah memberikan kebaikan buat manusia. Tapi syaratnya yang nggak kelihatan harus beres dulu. Akarnya harus beres dulu. Maka itu radikal. Maka kata-kata radikal ini awalnya baik, tapi kemudian di zaman sekarang jadi dikriminalisasi kata-kata radikal. Dikriminalisasi sehingga jadilah seperti sekarang. Dan masalahnya adalah yang dibilang radikal, saya tuh kadang-kadang ya, entah ini suudzon atau bukan, silakan catat, silakan rekam. Saya selalu bilang di mana-mana, di video, saya bilang di mana-mana, saya tuh nggak bisa menghilangkan data-data bahwa yang selama ini dikatakan radikal justru adalah Islam.
Sehingga proses deradikalisasi itu seolah-olah proses deislamisasi. Paham teman sekalian? Contoh misalnya kita lihat, Setara Institut kemarin, langsung saya sebut aja namanya, mengeluarkan satu penelitian. Penelitiannya tentang radikalisme yang mulai masuk dalam anak-anak remaja dalam sekolah. Tahu nggak? Mereka dapatkan ternyata sekolah sudah terpapar radikal. Apa kemudian mereka ngomong gitu? Indikasinya adalah mereka melakukan penelitian. Indikasi pertama radikalisme di sekolah adalah satu. Saya sudah posting di Instagram saya, silakan dicari nanti di internet juga. Satu, tanda-tanda orang radikal menjadikan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ciri-ciri radikal apa? Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu terus mau berpegang pada apa lagi? Mau pegang teguh pada Quran. Berpegang pada Quran dan Sunnah termasuk radikal. Apalagi kemudian kalau mereka tidak bisa menerima bahwa agama lain juga benar, itu juga radikal. Maka ini yang sekarang dipaksakan. Maka saya bilang, kalau ada orang kemudian bilang agama Islam adalah agama satu-satu yang benar, radikal. Yang lain gak ada yang benar, radikal. Kita berpegang pada Quran dan Sunnah, radikal. Syariat Islam adalah satu-satunya panduan kami, radikal. Paham teman sekalian? Sedangkan yang lain tidak. Orang Islam bicara sedikit langsung kena pasal radikal. Orang Islam ngomong tentang agamanya langsung kena pasal. Tapi yang lain kalau ngomong tentang yang lain nggak kena pasal radikal. Contoh teman-teman sekalian, itulah hebatnya orang Muslim ya. 212 jutaan orang datang, nggak ada radikalisme sedikit pun, nggak ada kekerasan sedikit pun. Kenapa? Orang Islam itu punya aturan, orang Islam itu punya cara. Tapi begitu kemudian ini dilakukan oleh bukan orang Islam, dunia sudah bisa melihat kayak apa. Lah kenapa? Orang Islam tuh pilihannya terbatas, Bapak sekalian. Semua orang tahu Islam itu pilihan terbatas. Maka di mana-mana saya bilang, kalau ada polisi datang, saya bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi, orang yang datang ke pengajian itu nggak perlu untuk dijaga. Kenapa? Justru Pak Polisi harus seneng ketika lebih banyak orang datang ke pengajian. Kenapa? Karena orang di pengajian itu predictable. Orang yang datang ke pengajian itu ngurangin tugas polisi. Kenapa? Mudah diduga, mudah ditebak. Kenapa? Nggak akan keluar daripada pilihan-pilihan itu. Contoh misalnya, pernah diimami terus imamnya salah. Pernah diimami terus imamnya salah. Taruhlah gini ya, imamnya itu sholat asar, harusnya berapa rakaat? Dia 2 rakaat salam. Kira-kira gimana? Pilihan Anda gimana? Jambak rambutnya tarik ke belakang. Ada nggak pilihan itu di dalam agama kita? Nggak ada, coret. Berarti nggak ada pilihan itu kan ya? Referensi itu nggak ada kan ya? Coret. Tendang, boleh nggak? Nggak boleh. Woi, salah woi, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau gitu apa yang Anda bisa lakukan? Pilihannya apa aja? Pilihannya cuma 2. 1, diem. 2, mengucapkan subhanallah. Andai kan Anda sudah mengucapkan subhanallah, imamnya nggak mau kemudian membenahi, apa yang Anda lakukan lagi? Subhanallah. Masih nggak mau lagi, apa yang Anda lakukan lagi? Subhanallah. Masih nggak mau lagi, pilihan apa lagi? Udah 3 kali ya gitu kan. Boleh nggak kayak gitu kira-kira? Boleh nggak kayak gitu kira-kira? Nggak boleh. Orang Muslim itu predictable. Ketika dia sudah 3 kali ngomong subhanallah, lantas kemudian imamnya nggak mau, ikuti sampai selesai. Setelah selesai baru ditanya, mohon maaf imam, itu tadi itu sholatnya itu apa sudah berubah ya? Sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu dibuat oleh Allah lupa supaya bisa jadi contoh buat kita. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar 2 rakaat. 2 rakaat sholat asar, salam. Itu para sahabat di belakang. Saling nuduh-nuduh, tuduh-tuduh. Kamu ceritanya Rasulullah, enggak, kamu tanya. Akhirnya Abu Bakar kemudian pas Rasulullah sudah di luar masjid, Abu Bakar kemudian, mohon maaf ya Rasulullah, apakah wahyu sudah berubah ya Rasulullah? Karena kami ini, emang tadi saya berapa rakaat? 2 ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan sholatnya, mencontohkan sujud sahwi. Nah kalau nggak ada begitu kan kita nggak tahu syariat sujud sahwi. Itu terjadi di masa Rasulullah. Orang Muslim itu predictable. Orang Muslim itu bisa diduga. Kalau dia benar keislamannya, dia nggak akan mungkin macam-macam. Contoh misalnya, orang Muslim ketika istrinya bandel, apakah boleh langsung digampar? Nggak boleh. Dibentak boleh nggak? Ditinggalin di depan umum boleh nggak? Nggak boleh. Cuma satu pilihannya. Ketika ada istri bermaksiat, dia bilang, Dek, sebentar saya mau nasihatin. Jadi gini loh, gini. Nggak bertobat istrinya. Apalagi pilihannya? Predictable. Ya sudah, kalau gitu, kalau kamu masih nggak mau dengar, nanti malam gak usah tidur sama abang ya.
nanti tidur di tempat yang lain. Siapa tahu kalau sendiri kamu bisa mikir, nanti abang tidur di tempat yang lain juga. Kalau dia bilang, enggak bang, saya mau tidur sama abang juga, sudah baian, selesai. Tapi kalau masih enggak mau tobat, tidur. Berapa lama? 3 hari. Predictable orang-orang muslim. 3 hari didiamkan. 3 hari didiamkan, masih enggak tobat juga. Predictable orang-orang muslim. Ya sudah, kamu pilih hakimmu dari sana satu, saya pilih hakim saya dari saya satu. Hakim kita ketemu, ngobrolin tentang rumah tangga kita. Nanti hasil keputusan mereka memutuskan kemudian urusan di antara kita. Sepakat? Oke, sepakat. Ternyata sudah begitu, tetap nggak bisa juga. Apalagi predictable orang muslim itu, mudah ditebak. Apa? Dipukul istrinya. Dipukul Ustaz, dipukul. Karena di dalam Al-Quran, pukul istrimu kalau misalnya mereka masih nggak mau tobat. Tapi pukulnya predictable juga, ada aturannya. Kata Rasulullah, jangan di muka. Karena muka itu adalah tempat yang sangat berharga, tempat yang mulia. Jangan pukul dia di muka. Yang kedua, jangan menyakitkan. Yang ketiga, jangan berbekas. Jadi disetrika itu nggak boleh. Jadi orang muslim itu predictable, nggak mungkin bau gementah ke kepalanya, nggak mungkin. Karena itu menyakitkan dan nggak boleh di muka. Orang muslim predictable, jadi nggak menyakitkan, nggak di muka dan nggak berbekas. Terus gimana? Ya terserah. Kan sudah ada kemudian aturan-aturannya. Orang muslim itu predictable, masih nggak mau juga tobat. Predictable orang muslim, ya sudah deh, kalau masih kamu nggak mau, karena saya tuh sudah diberikan hak daripada bapakmu untuk ngurusin kamu, maka ini pelajaran yang saya yang terakhir bagi kamu. Kamu nggak usah bareng-bareng saya lagi, kamu kembali ke tempat orang tuamu. Selesai. Orang muslim predictable. Jadi orang muslim tuh nggak ada tiba-tiba di luar kebiasaan, sadis, brutal, tuh nggak ada. Nah kenapa? Orang muslim itu predictable. Makanya ketika orang muslim aksi itu pasti karena alasan tertentu. Dan ketika aksi pun pasti ada aturan-aturan tertentu. Gak boleh makar, gak boleh disintegrasi, gak boleh kemudian menurunkan pemerintahan yang sah. Itu semua sudah diatur di dalam Islam, gak usah diajarin. Makanya kalau ada orang pengajian jangan dicurigai. Kenapa? Justru membantu tugas polisi. Gak akan mungkin orang muslim nombak polisi, itu gak mungkin. Paham Bapak sekalian? Kenapa? Predictable. Bukan nggak berani, nggak boleh. Bisa dipahami sekalian. Kalau soal keberanian ya bisa diadu lah, asal jangan dengan saya, sekalian. Tapi kalau soal predictable nih loh, ini kan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang muslim itu predictable. Nah maka itu yang terjadi. Nah balik lagi kemudian kita tentang radikalisme tadi. Nah kenapa kemudian ini terjadi? Saya tuh menduga jangan-jangan ini bukan deradikalisasi sebenarnya, tapi deislamisasi. Kenapa deislamisasi? Karena keberadaan orang-orang muslim sudah mulai merepotkan orang-orang yang selama ini mereka zalim. Karena nggak mungkin merasa terancam dengan Islam kecuali orang-orang yang zalim, dan ini sudah cerita lama. Coba lihat, suatu waktu Rasulullah SAW mendakwakan Islam. Lihat baik-baik, ketika Rasulullah itu kemudian ngomong pada istrinya, saya dapat wahyu, istrinya bilang, oke, sudah tenang Rasulullah, kita konsultasi sama pendeta. Ada satu pendeta yang saya kenal, dia orang baik. Datanglah Rasulullah ke seorang pendeta namanya Buhairah. Datang ke sana, apa kata Buhairah? Setelah mengamati Rasulullah SAW, lihat baik-baik. Ini orang bakal diperangi oleh orang-orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Karena saya nggak pernah melihat orang yang diturunkan model begini kecuali dia pasti diperangi oleh orang-orang manusia semuanya. Dan saya berharap kalau Allah ngasih saya waktu panjang untuk hidup, saya mau di sebelah dia. Sudah predictable kan kehidupan seorang muslim. Nggak ada satupun nabi yang ketika dia bawa barang-barang kayak begini, katanya pendeta tadi, kecuali dia akan disusahkan oleh manusia, kecuali dia akan dimusuhi oleh manusia. Dan kalau saya bisa hidup lama, saya mau kemudian di sebelah orang ini. Sudah predictable. Nah kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang kemudian berbahaya bagi orang-orang yang zalim. Musa, Isa, Nabi Muhammad, seluruh nabi-nabi yang lain, itu semua kehidupan juga predictable. Kenapa? Yang dibawa adalah sesuatu yang mengubah manusia. Ketika sesuatu yang mengubah manusia, yang nggak senang pasti orang-orang yang zalim. Contoh, nggak usah bilang sekarang, dari zaman dulu Belanda datang ke Indonesia. Ketika Belanda datang ke Indonesia, yang dia inginkan apa? Dia datang dengan satu semangat, God, Gospel, Glory. Kita sudah bahas. Apa itu 3G? God, Gospel, Glory. Dia pengen dapat uang, dia pengen dapat kekuasaan, dia pengen dapat agama. Jadi 3 ini satu paket. Ingat baik-baik, 3 ini satu paket. 3G ini satu paket. Dia pengen dapat agama orang, dia pengen dapat duit orang, dan dia pengen dapat kekuasaan. Dia pengen dapat tanah. Makanya orang-orang zaman dulu, ada orang Minang di sini? Ada orang Minang di sini? Nggak ada. Tapi pernah kenal orang Minang? Pernah kenal orang Minang? Orang Minang itu, coba tanya sama mereka, mereka dilarang jual tanah pada orang Cina. Apakah karena mereka nggak suka sama orang Cina? Enggak, mereka baik-baik aja sama saya.
Berarti yang mereka nggak suka bukan orang Cinanya, tapi jual tanah pada orang yang bukan muslim itu sudah satu paket dengan menjual kekuasaan, dengan satu paket dengan menjual agama. Paham dong sekalian? Karena begitu kehilangan tanah itu ada bahaya pada agamanya dan ada bahaya pada ekonominya. Begitu ekonominya bahaya, akidahnya bahaya, dan kekuasaannya menjadi bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena tiga ini satu paket. Datang kemudian penjajah-penjajah itu dengan 3G datang ke Indonesia. Dari zaman dulu juga sudah begitu. Ketika penjajah datang ke negeri Nusantara, siapa yang pertama kali ke-trigger dengan adanya penjajah? Siapa yang ke-trigger dengan adanya penjajah? Orang muslim. Kenapa orang muslim ke-trigger? Karena orang muslim dalam agamanya sudah diajarkan keadilan itu adalah sesuatu yang utama. Maka Islam itu yang diajar adalah mereka tidak bisa diem ketika mendapatkan satu ketidakadilan. Orang muslim itu begitu. Jadi gampang untuk trigger orang muslim. Mereka lihat ketidakadilan, mereka nggak bisa diem. Kalau ada orang diem ketika melihat ketidakadilan, itu perlu dipertanyakan. Lah kenapa? Karena mereka hidup dengan satu agama yang ngajarin mereka tentang kehormatan untuk membela keadilan. Itu agama Islam. Mereka nggak bisa ngelihat orang-orang terzolimi. Mereka nggak bisa lihat kemudian orang-orang berlaku tidak adil satu sama lain. Maka yang ketrigger adalah Islam. Nah, ketika kemudian sejarah itu memberitahu pada kita orang-orang yang membela orang yang terzolimi adalah orang-orang muslim, maka ini mau terjadi sekarang. Gampang sebenarnya. Nah, jadi yang kejadian sekarang adalah kenapa radikal itu dilekatkan kepada Islam? Karena dari dulu juga sudah begitu. Lihat bagaimana kata orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini menyusul kaum muslimin yang ada di Habasyah, lalu untuk mengembalikan orang-orang muslim pergi ke tempat mereka. Mereka bilang apa? Mereka bilang, telah datang ke negeri engkau anak-anak muda bodoh daripada kami. Anak-anak muda bodoh yang daripada kami, yang mereka ini mengingkari agama nenek moyangnya, tapi nggak mau masuk ke agama kamu. Karena datangnya ke Habasyah, Habasyah itu orang Katolik. Lalu kemudian setelah kemudian ngomong seperti itu, maka kembalikan mereka kepada kami supaya bisa kami didik mereka, supaya bisa kami kasih tahu mereka seperti apa mereka harus berkhidmat pada nenek-nenek moyang mereka. Ini kemudian yang diangkat. Yang diangkat adalah seolah-olah kaum muslim ini keluar daripada sesuatu yang seharusnya. Padahal yang terjadi, kaum muslimin bukan keluar tapi cuma mengadakan satu kebaikan. Maka dijawab oleh para sahabat itu secara singkat adalah, kami datang ke sini bukan untuk berbuat apapun, tapi justru kami melakukan yang mereka tidak pernah ajarkan kepada kami. Salah nggak kalau kami begini? Salah nggak kalau kami begini? Ternyata nggak salah. Maka kemudian dakwanya terus jalan. Nah, balik lagi. Maka kemudian kalau kita lihat radikalisme ini adalah suatu kalimat yang awalnya kalimat yang bagus, tapi kemudian disalah-salahkan zaman sekarang. Karena dianggap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang buruk. Maka kalau kita balik lagi lihat kemudian Indonesia yang zaman sekarang, kata-kata radikalisme ini seolah-olah kemudian dijadikan sebagai deislamisasi tadi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau dilakukan. Oke, kalau itu coba kita lihat. Teman-teman sekalian, ketika ada orang-orang yang kemudian berbuat kezaliman, mereka pasti akan berhadapan dengan Islam. Mereka pasti akan berhadapan dengan nilai-nilai kebaikan juga, yaitu adalah nilai kebaikan di Indonesia namanya nilai Islam, pasti. Gimana cara biar mereka bisa melakukan kezaliman itu dengan lancar? Berarti Islamnya harus dihilangkan. Ini yang sekarang kejadian. Maka kata-kata deradikalisasi itu saya curigai jadinya de-islamisasi. Loh, kok bisa begitu? Karena yang kena orang-orang muslim semua. Deradikalisasi jadi deislamisasi. Jadi seolah-olah kalau orang mau Islam dikatakan radikal. Supaya orang nggak radikal berarti mereka harus tidak Islami. Nah, ini menjadi masalah besar. Padahal kita sudah tahu kalau seandainya orang-orang ini tidak memegang Islam, maka mereka nggak ada pertahanan sama sekali. Mereka nggak ada sesuatu yang mereka pegang sama sekali. Maka maka deradikalisasi tadi sama dengan proses deislamisasi. Nah, teman-teman sekalian, maka kita lihat pada zaman sekarang itu terus berlanjut. Dari zamannya penjajah, yang dituduh pertama kali sebagai orang yang bermasalah adalah selalu orang-orang yang muslim. Sampai sekarang juga yang dituduh juga orang-orang yang muslim. Contoh misalnya, teman-teman tahu Muhammad Nasir? Teman-teman tahu Buya Hamka? Tahu gelar mereka ketika mereka meninggal? Gelarnya Muhammad Nasir adalah pembangkang negara. Gelarnya Buya Hamka pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Kenapa itu terjadi? Karena pada waktu itu yang berkuasa adalah PKI. Yang berkuasa adalah PKI. PKI kemudian masuk ke dalam pemerintahan, lalu kemudian nuduhin orang-orang yang di luar mereka sebagai yang pembuat masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
pemberontakan dianggap PRRI yang ada di Sumatera Barat, kemudian dihabisin semua oleh jenderal-jenderal, ujung-ujungnya jenderal-jenderal yang menghabisi di PRRI kemudian dihabisi oleh PKI. Saya nggak bilang bahwa sejarah itu bisa berulang, itu kisah-kisah zaman dulu. Tolong jangan dikait-kaitkan ke zaman sekarang ya. Jadi jangan dikait-kaitkan karena itu kisah zaman dulu. Nah, artinya ini kemudian bisa kita lihat kejadian pada zaman sekarang. Nah, maka proses radikalisasi ini seolah-olah radikalnya adalah menggambarkan Islam. Nah, ini yang kemudian kita juga berpikir, kok bisa begitu? Ya karena zaman sekarang prosesnya memang lagi proses begini. Maka orang-orang Islam itu seolah-olah dianggap sebagai biang masalah, seolah dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang banget-banget berbahaya. Padahal yang berbahaya sebenarnya bukan itu. Nah, kenapa kita perlu menjelaskan seperti ini teman-teman sekalian? Karena kita bahas tadi, kalau awalnya kita sudah membahas tentang Ustadz Arifin misalnya, bahwa Ustadz Arifin adalah salah satu yang Allah berikan di antara umat ini untuk kemudian memberikan contoh kepada kita, memberikan sebuah petunjuk bagi kita. Seperti ini orang-orang yang nanti akan mendapatkan permasalahan-permasalahan. Ya sama, setiap waktu nanti orang-orang yang memegang Islam akan mendapatkan masalah. Buya Hamka, Muhammad Nasir, mereka dituduh kemudian sebagai pengkhianat negara, mereka dituduh sebagai pembangkang. Ya kalau saya berarti masih wajar dong, saya dengar cuma anti NKRI, anti Pancasila. Lah mereka pembangkang negara, pengkhianat negara, walaupun sekarang namanya kemudian dibalikkan lagi. Ya ini adalah sesuatu yang biasa. Nah, maka kalau gitu kita lihat, kalau proses pada zaman sekarang ini, kalau misalnya kita lihat deradikalisasi itu sama dengan deislamisasi, itu sudah terjadi semenjak zaman dulu kala. Lah maka sekarang itu apa yang bisa terjadi pada zaman sekarang? Ya saya juga nggak ngerti. Tapi seolah-olah kok semuanya tuh kok sama, semuanya tuh seolah-olah berulang. Jadi kayaknya kita diputar balik pada zaman-zaman dulu, kemudian diputar pada zaman sekarang. Deradikalisasi sama dengan deislamisasi. Yang dibidik siapa? Yang dibidik adalah orang-orang yang muslim. Nah, ini yang kemudian coba kita lihat. Lalu bagaimana cara menghadapi seperti ini ke depan? Cara menghadapinya sederhana. Teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi, bagi saya secara pribadi, dakwah itu nggak akan pernah mudah. Dakwah itu tidak akan pernah mudah. Kalau mudah, hadiahnya bukan surga. Hadiahnya apa? Hadiahnya kipas angin, paham tuh sekalian. Hadiahnya itu magic jar, bukan surga. Tapi dakwah ini pasti akan selalu menemukan halangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan halangan dengan mendakwakan sesuatu yang baik, mendakwakan Islam. Kita pun juga akan menemukan halangan. Kenapa? Karena kita mendakwakan sesuatu yang baik. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita akan berserius di dalam mendakwakan Islam, atau kita justru akan meninggalkan dalam kondisi seperti itu. Kalau kita serius mendakwakan Islam, maka harusnya ini kita jadikan sebagai sebuah pertanda untuk lebih serius, lebih bersemangat. Kenapa? Karena tarik-tarikan itu pasti akan terjadi. Kalau kita mencintai Indonesia, maka harusnya kita kemudian mengembalikan Indonesia pada posisinya. Maka karena itulah ulama-ulama yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini, mereka berjuangnya bukan karena apapun kecuali berjuang karena Islam. Ketika kemudian Islam itu tegak, maka kemudian itulah keberhasilan bagi mereka. Tapi sekarang kan dimaknai sesuatu yang berbeda. Kalau saya secara pribadi, ya inilah bagian daripada perjuangan kita yang harus kita jalani setiap waktu. Karena kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bukan yang lain. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, semua sudah selesai. Maka saya pernah ditanya gini, suatu waktu ketika saya lagi belanja sama ibu saya, belanja jas nikah karena adik saya mau nikah. Terus kemudian ibu saya bilang ini, Lik, berhentilah Lik ngomong yang aneh-aneh, berhentilah Lik ngomong yang radikal yang keras-keras. Mami tuh khawatir terjadi sesuatu sama kamu. Lah kenapa? Kamu ngomong yang biasa-biasa aja. Saya bilang sama ibu saya begini, Mi, kenal Yesus? Iya. Yesus itu banyak yang suka atau banyak yang nggak suka? Banyak yang nggak suka. Yang nggak suka siapa? Yang nggak suka ya Romawi. Romawi itu siapa? Pemerintah yang sah pada waktu itu, paham sekalian. Karena kezaliman itu pasti selalu tidak akan menyukai kebaikan. Yesus itu difitnah, Yesus itu kemudian dicoba untuk bunuh, dan mereka yakini dibunuh mati. Padahal kita meyakini tidak. Saya cerita banyak, ibu saya bilang, ya beda lah. Bedanya apa? Yesus kan Tuhan, kamu kan bukan. Oh iya, dan dia meyakini seperti itu. Lalu setelah kemudian kita ngomong-ngomong, akhirnya bapak saya kemudian motong pembicaraan, kemudian bilang gini, Lik, percuma kamu tuh ngomong sama ibumu. Kamu tuh ibumu diajak debat. Kamu juga bilang sama istrinya. Kamu juga, Felix kamu ajak debat. Ya nggak bisa lah. Terus kemudian bapak saya bilang, Lik, kalau papi sih sudah ikhlas. Maksudnya ikhlas gimana, Pi? Kalau papi mah sudah ikhlas kehilangan kamu. Loh, maksudnya gimana? Bapak saya bilang, Lik, kamu tahu nggak sih,
jalan yang kamu pilih itu adalah jalan yang nggak mudah. Iya saya tahu, dan papi sudah ikhlas kehilangan kamu. Tiba-tiba kamu suatu saat hilang, papi nggak ada masalah. Loh kok bisa begitu? Bapak saya bilang gini, kalau Habib Rizik ada masalah, itu FPI bergerak. Kalau Ustadz Somad dapat masalah, itu orang-orang Sumatera semua bergerak. Kalau kamu ada masalah, orang Cina lari duluan. Betul juga sih gitu. Lalu kemudian saya agak ke-trigger, kemudian saya bilang sama bapak saya gini, Pi, saya itu bukan pemberani, tapi saya tuh pusing karena saya nggak punya pilihan. Paham ibu sekalian? Saya tuh bukan pemberani, tapi saya tuh nggak punya pilihan. Kenapa? Teman-teman sekalian, kita itu bisa hidup kayak begini karena kita punya contoh, betul nggak? Contoh misalnya, kita bisa ngomong kayak gini karena kita punya contoh. Contohnya siapa? Muhammad Nasir, Buya Hamka, Ustadz Arifin Ilham. Mereka bisa begitu kenapa? Karena punya contoh. Yang punya contoh itu bisa gitu lah, karena punya contoh. Karena kan kita bilang tadi kan ya, kita hidup tuh karena sebagai contoh untuk bagi yang bawah kita. Saya juga sama saya bilang, saya bisa begini karena contoh, karena saya melihat orang-orang yang luar biasa. Saya bilang sama bapak saya, yang nggak bisa saya bayangkan adalah ketika suatu hari nanti, lah saya sudah gede, anak saya nanya pada saya, Abi, kenapa dulu ketika ada kejadian begini, terus Abi diem, Abi nggak ngomong apa-apa? Padahal Abi tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ayat-ayatnya sudah jelas, tapi Abi diem. Kenapa Abi diem? Saya nggak bisa jawab pertanyaan anak saya kalau begitu. Maka saya bilang, saya berbuat begini. Kenapa? Karena saya nggak punya pilihan yang lain. Saya harus menyampaikan apa yang saya sampaikan. Karena orang-orang dulu juga mengajarin itu kepada kita. Dan saya nggak pernah punya jawaban kepada anak saya. Kenapa Abi diem ketika Islam kemudian diginiin? Saya nggak bisa punya jawaban. Karena itulah saya ngomong, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita nggak ngomong, kita nggak jadi contoh bagi anak-anak kita. Sekarang kita punya contoh Ustadz Arifin. Besok kita punya contoh siapa? Maka ada nggak sih pilihan yang tersisa pada saya selain ngomong sesuatu yang benar? Maka ada nggak sih pilihan yang tersisa pada Ahmad bin Hambal ketika disiksa misalnya oleh kemudian rezim yang ada pada saat itu, kecuali ngomong yang benar, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kemudian bukan kemudian makhluk misalnya seperti yang diyakini oleh orang-orang pada zaman itu. Nggak ada pilihan sama sekali. Nah maka kita juga sama teman-teman sekalian. Apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang menjadi tugas sejarah bagi kita. Sesuatu yang memang Allah amanahkan pada kita, biar besok-besok anak cucu kita itu masih tahu, oh ternyata masih ada orang pemberani di zaman itu. Oh di zaman itu masih ada orang yang mau berkata benar, bukan orang yang semuanya diem. Dan itu tugas sejarah bagi kita sekarang. Ustadz Arifin mencontohkan kepada kita, ketika beliau masih hidup, yang beliau adalah membicarakan sesuatu hal yang benar, bukan membicarakan sesuatu yang disukai oleh banyak orang. Membicarakan sesuatu hal yang layak untuk dibicarakan, karena sunnah para nabi itu membicarakan sesuatu yang harus didengar oleh manusia, bukan sesuatu yang sesuatu yang harus didengar, bukan sesuatu yang mau didengar oleh manusia. Bisa dipahami teman sekalian. Maka ini kondisi yang sekarang. Maka kita lihat sekarang Indonesia. Kalau saya ditanya sekarang, Indonesia sekarang seperti apa? Allah nggak akan ngasih sesuatu pada kita kecuali melainkan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Maka kondisi Indonesia terjadi sekarang adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Biar semuanya agak keren dikit, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan, kalau Musa datang kepada Fir'aun kemudian bilang, Fir'aun, kamu itu togok, kamu itu sombong, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu itu mengingkari Allah. Sekarang bertobatlah Fir'aun. Terus Fir'aunnya bilang, oh iya benar ya, saya salah ya, saya tobat, benar, saya tobat, saya ikut kamu deh. Kira-kira gimana ceritanya? Selesai. Tapi yang terjadi, Fir'aun togok, lalu kemudian manggilin tukang-tukang sihir dia, kamu lawan Musa. Musa tetap menang, kemudian bilang, bunuh Musa, kejar Musa. Musa bawa Bani Israel, kejepit, depannya kemudian laut, belakangnya pasukan Fir'aun. Kemudian Allah turunkan satu mujizat, kebelah lautan, kemudian mereka lewat, Fir'aun ikut lewat, kehempas. Nah, itu baru cerita yang keren, paham ibu sekalian? Jadi Allah itu tidak memberikan kita kesulitan kecuali mau ngasih cerita yang lebih keren pada kita, paham sekalian? Nah ini saya yang terjadi. Nah makanya teman sekalian, bersabar dalam segala hal, bersabar dalam perjuangan Islam. Karena kenapa? Yang kita cari bukan apa kok, yang kita cari cuma ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kemudian kita lakukan, maka apapun yang kita hadapi, karena ini adalah bagian daripada perjuangan. Ingat, surga itu bukan didapat dengan sesuatu hal yang mudah. Karena kalau surga itu didapat dengan satu hal yang mudah, maka Allah tidak akan nyuruh Rasulnya bersusah-susah untuk kemudian memperjuangkan Islam. Maka kita sudah tahu ketika Allah kemudian menurunkan surat Al-Fatihah, kenapa dikatakan di sana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, artinya adalah jalan-jalan yang orang-orang itu diberikan sebelum kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kemudian tafsir, itu jalan apa? Jalannya di antara empat, Anda boleh milih.
Ketika berbicara tentang suratul Fatihah, maka siratal ladzina an'amta alaihim ini cuma jalan di antara empat. Satu, jalannya para nabi. Dua, jalannya para syuhada. Tiga, jalannya para siddiqin. Yang keempat, jalannya para salihin. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Nabi, kayaknya terlalu berat. Nggak usah lah. Ini berat banget soalnya. Nah, kenapa? Rasulullah itu seumur hidupnya nggak pernah senang. Rasulullah itu seumur hidupnya nggak pernah bahagia. Suatu waktu ketika beliau sedang sakaratul maut, Fatimah itu kemudian datang kepada beliau nangis. Kenapa beliau nangis? Dia bilang, wahai bapakku, seumur hidup saya itu nggak pernah lihat wajahmu itu bahagia, nggak pernah lihat wajahmu itu senang. Kenapa? Setiap hari kesulitan terus. Lalu kemudian Fatimah bilang, ya Rob, sampai akhir, dari awal sampai akhir hidupmu senantiasa kesulitan. Dan ketika sakaratul maut, Fatimah nangis. Kenapa? Begitu kesulitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kesulitan itu apa kemudian kata Rasulullah? Nggak apa-apa wahai Fatimah, setelah ini nggak ada lagi kesulitan bagi bapakmu. Nah, kenapa? Karena dari awal sampai akhir hidupnya Rasul itu menderita, hidupnya Rasul itu susah. Nah, maka kalau kita lihat tentang nabiin, para nabi, kayaknya kita nggak bisa untuk niru seperti itu. Turun ke bawah, wasiddiqin, orang-orang yang mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq itu rela kemudian digigit ular di dalam gua itu untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah siddiqin, orang-orang yang senantiasa didustai. Seperti Ali bin Abu Thalib yang rela menggantikan tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau dibunuh. Itu siddiqin, gak enak juga. Kalau kita ada yang lebih rendah lagi nggak, Ustaz? Ada syuhada. Tapi ada nggak syuhada yang nggak mati? Ya kalau nggak mati bukan syuhada dong. Kalau gitu salihin. Salihin ini yang sering difitnah-fitnah itu ya, salihin. Karena kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan tapi mereka dibilang berbuat kerusakan. Ini terjadi pada salihin. Jadi salihin itu yang paling banyak ya difitnah, dicaci maki, salihin. Tapi kalau Anda mau minta jalan itu, yaitu jalan yang disediakan, nggak ada jalan yang lain. Ini siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ini jalan-jalan yang kemudian kita pilih, jalan-jalan yang kita minta pada Allah. Karena jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para salihin, nggak pernah ada yang mudah. Kalau ada yang mudah, hadiahnya bukan surga, hadiahnya magic com, paham dong sekalian. Nah, ini jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kalau sudah jalannya sudah begini, ya sudah jalani saja. Ya sudah, happy saja. Kenapa? Itulah jalan yang sudah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bilang siratal ladzina an'amta alaihim, Anda ngambil jalan yang sulit, Anda ngambil jalan yang susah. Lah, kenapa harus ngambil jalan yang susah? Karena itulah yang diambil jalannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekarang apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah Allah itu akan senantiasa mengambil dari umatnya. Setiap waktunya akan dipilihkan orang-orang yang cocok untuk membela agama Allah. Makanya suatu waktu pas nganterin Ustadz Somad ke Azikra, saya tuh nanya sama Ustadz Somad satu hadis. Bukan satu hadis. Saya nanya pada Ustadz Somad gini, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang-orang yang bodoh tapi terlanjur terkenal? Gimana pendapat Ustadz dengan orang bodoh tapi terlanjur terkenal? Terus beliau diam. Orangnya kan gitu kan ya. Kalau di depan panggung sama di luar panggung itu beda. Di luar panggung diam banget. Setelah 5 menit kemudian gitu kan ya, 10 menit kemudian jawabannya nggak saya dapat, orangnya masih diam. Saya sangka dia sudah lupa, ya sudahlah. 10 menit kemudian dia bilang, idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Hadisnya adalah ketika Allah kemudian menginginkan seorang hamba untuk menjadi baik, maka Allah akan mempergunakan dia. Lalu saya bilang, maksudnya seperti apa, Ustaz? Tadi kan pertanyaannya adalah gimana kalau ada orang bodoh tapi sudah terlanjur terkenal? Jawabannya adalah semua itu Allah yang mengatur. Allah itu ketika memilih kita jadi seorang muslim, Allah ketika memberikan pengetahuan pada kita, termasuk memberikan keterkenalan kepada seseorang, itu adalah sebuah rencana daripada Allah untuk dia dipergunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap orang itu punya sesuatu yang Allah berikan. Ista'malu, Allah akan gunakan dia untuk kebaikan. Maka sama kayak kita, ketika Allah kemudian memberikan pada kita sesuatu, apakah itu ilmu, apakah itu kemudian followers, apakah itu kemudian harta dan segala macamnya, itu enggak Allah berikan kecuali Allah memilih untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengambil bagian dalam kemudian memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan khawatir karena itu Allah yang mengaturnya. Maka ketika Allah memberikan semua itu tugas bagi kita. Dan kalau kita sudah dikasih tugas, maka tugas kita adalah memanfaatkan segala sesuatu dengan baik. Yang sudah mendahului kita sudah mencontohkan. Ustadz Arifin mencontohkan pada kita, Ustadz yang lain, Buya Hamka mencontohkan pada kita, Muhammad Nasir mencontohkan pada kita. Maka jalan ini nggak pernah untuk jalan yang mudah. Kalau jalan yang mudah, banyak orang masuk surga.
Tapi karena ini adalah suatu jalan yang sulit, maka jalan yang sulitlah yang jalan dipilih oleh manusia. Tapi jalan yang sulit inilah jalan yang dipilih oleh para syuhada, para nabi, para siddiqin dan selainnya. Wallahu bisa teman sekalian, hadirnya saya di sini adalah untuk memberikan sebuah penghormatan kepada Ustadz Arifin Ilham yang sudah menuntaskan perannya bagi kita, menuntaskan tugasnya bagi kita. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk dipergunakan? Siapa orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah untuk melanjutkan tugas-tugas mulia ini? Karena di antara umat muslim ini nggak akan ada satupun, sekalipun, sedetik pun Allah membiarkan umat muslim ini kosong daripada para pemberani-pemberani yang akan menyuarakan apa yang harus disuarakan. Kalau ini adalah kebetulan adalah zaman kita, maka kita akan mengambil itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya secara pribadi nggak ada yang saya banggakan kecuali bahwa saya berusaha berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada yang kita banggakan selain itu. Walaupun kita kurang ilmu, gak ada masalah. Asal apapun yang kemudian Allah berikan bagi kita, kita gunakan untuk itu. Maka tugas kita adalah di sini mengenang beliau, Ustadz Arifin. Bagi saya bukan mengenang apapun selain perjuangan. Bahwa ketika harus ada orang yang tetap bersuara ketika yang lain diam, tetap ngomong ketika yang lain kemudian nggak bersuara, maka inilah yang harus terjadi pada umat muslim, karena ini dilakukan oleh ulama-ulama sebelum kita. Maka ketika ini kemudian adalah tugas kita, maka mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Fadhol. Ada pertanyaan dipersilahkan. Ada? Silahkan kalau ada.